Pembongkaran sejarah yang terpendam. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran Pulau Jawa, terdapat sebuah kisah yang telah lama terlupakan. Sebuah kisah yang mengisahkan perjuangan seorang pahlawan pribumi yang berjuang untuk mengembalikan kejayaan sejarah bangsa Indonesia, yang telah coba diputarbalikkan oleh sekelompok pendatang dengan topeng agama. Mereka datang dengan tujuan tersembunyi, berusaha merebut kekuasaan di tanah Nusantara dan memanipulasi sejarah demi keuntungan mereka. Semua bermula pada awal abad ke-21, ketika sebuah kelompok yang mengaku sebagai pengikut agama tertentu mulai menyebarkan ajaran mereka di berbagai wilayah Indonesia. Mereka datang dengan cara yang sangat halus, menggunakan topeng agama sebagai kedok untuk menyebarkan pengaruhnya. Secara diam-diam, mereka menyusup ke dalam masyarakat, membentuk jaringan yang tersembunyi di balik organisasi-organisasi keagamaan. Mereka mengklaim bahwa agama mereka adalah kunci untuk membawa Indonesia ke dalam era baru, namun mereka sebenarnya memiliki tujuan yang jauh lebih gelap, merebut kekuasaan politik dan mengubah wajah bangsa ini. Kelompok ini mulai menyebarkan ajaran mereka dengan cara yang sangat cerdik. Mereka mengklaim bahwa banyak situs-situs bersejarah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa, sebenarnya adalah warisan agama mereka. Mereka mulai menggali makam-makam leluhur, memalsukan sejarah, dan mengklaim bahwa tempat-tempat yang selama ini dihormati sebagai makam raja-raja dan tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia adalah milik mereka. Dengan demikian, mereka bisa mengubah narasi sejarah dan menggantikan simbol-simbol keagamaan dan kebudayaan Jawa dengan simbol-simbol agama mereka. Kampanye besar-besaran ini mulai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Beberapa orang yang tidak paham dengan niat jahat mereka mulai percaya dan mendukung klaim-klaim tersebut. Situs-situs bersejarah yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia perlahan mulai terhapus dari ingatan masyarakat. Dalam beberapa dekade, sejarah Indonesia yang sebenarnya mulai pudar, tergantikan oleh versi yang telah dipalsukan. Namun, di tengah semua kebingungan ini, lahirlah seorang pemuda yang tidak terpengaruh oleh kebohongan-kebohongan yang disebarkan. Raden Arya Wibowo, seorang pemuda pribumi yang lahir dan dibesarkan di desa yang terletak di daerah Mataram, Jawa Tengah, adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan Kerajaan Majapahit. Sejak kecil, Raden Arya diajarkan untuk menghormati leluhur dan mengenal sejarah dengan baik. Ia sering mendengarkan cerita-cerita tentang kejayaan Majapahit dan para raja besar Jawa dari kakek dan neneknya yang masih hidup. Namun, ketika ia mulai beranjak dewasa, ia mulai merasakan adanya perubahan yang mencurigakan. Banyak situs bersejarah yang dulu ia pelajari tentang kerajaan-kerajaan besar Jawa mulai hilang. Situs-situs makam raja dan pahlawan Jawa yang ia tahu sebelumnya, seperti makam Raja Hayam Wuruk, makam Ratu Tribhuwana, dan makam Jaya Kencana, mulai tidak lagi dikenal oleh masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa makam yang dulu dihormati sebagai tempat peristirahatan terakhir para leluhur itu kini telah dipindahkan atau diubah, dengan klaim-klaim baru yang sangat meragukan. Raden Arya merasa ada yang salah. Ia mulai melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas perubahan besar ini. Ia mengunjungi berbagai situs bersejarah yang dulu sangat ia hormati dan mulai menemukan tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres. Di beberapa tempat, ia mendapati bahwa batu nisan yang terukir dengan nama-nama Raja Jawa telah diganti, dan makam-makam tersebut diklaim sebagai makam tokoh dari agama lain. Bahkan, beberapa makam raja besar yang seharusnya menjadi simbol kejayaan bangsa Indonesia telah dipindahkan atau dihancurkan. Dengan rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap kebenaran, Raden Arya akhirnya menemukan sebuah petunjuk yang mengarahkannya pada sebuah kelompok yang beroperasi di balik layar. Ia menemukan sebuah jaringan yang mengklaim dirinya sebagai pengikut agama tertentu, tetapi yang sebenarnya memiliki tujuan untuk mengubah sejarah dan merebut kekuasaan di Indonesia. Kelompok ini menggunakan agama sebagai alat untuk memanipulasi dan membodohi masyarakat, menyusup ke dalam struktur pemerintahan, dan memalsukan dokumen sejarah. Raden Arya mulai menyusuri jejak-jejak kelompok ini, menyelidiki setiap langkah mereka. Ia menemukan bahwa kelompok ini telah bekerja dengan sangat sistematis untuk menggantikan semua simbol budaya Jawa dengan simbol agama mereka.
Mereka memalsukan naskah-naskah sejarah, merusak dan menghancurkan situs-situs bersejarah, dan menggantinya dengan versi yang menguntungkan mereka. Bahkan, mereka mulai menyebarkan ajaran mereka melalui media, pendidikan, dan organisasi-organisasi keagamaan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikuasai oleh mereka. Raden Arya tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Ia tidak bisa membiarkan sejarah bangsa Indonesia yang kaya dan penuh kebanggaan itu diubah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang kebusukan kelompok ini. Ia bekerja sama dengan para sejarawan, arkeolog, dan tokoh masyarakat yang juga merasa khawatir dengan perubahan ini. Bersama-sama, mereka mulai menggali kebenaran, menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kelompok pendatang ini telah melakukan pemalsuan besar-besaran terhadap sejarah dan makam-makam leluhur. Suatu malam, Raden Arya mendapatkan informasi penting yang mengarahkannya pada sebuah tempat yang sangat penting, makam Gunung Sari, yang diyakini sebagai makam salah satu raja besar Majapahit. Di sana, ia menemukan sebuah bukti yang sangat mencengangkan, sebuah naskah kuno yang menunjukkan bahwa kelompok ini telah memalsukan makam-makam leluhur dengan sengaja, bahkan menggali dan menghancurkan beberapa makam untuk mengubah identitasnya. Mereka berusaha menghapus jejak-jejak sejarah yang sebenarnya, dengan tujuan untuk menanamkan pengaruh mereka di tanah ini. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan, Raden Arya memutuskan untuk membongkar kebusukan kelompok ini kepada publik. Ia mengadakan sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh para sejarawan, aktivis budaya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam konferensi tersebut, Raden Arya memaparkan semua bukti yang ia miliki tentang upaya kelompok pendatang untuk memanipulasi sejarah Indonesia. Ia menunjukkan foto-foto, dokumen, dan naskah-naskah kuno yang membuktikan bahwa makam-makam leluhur Jawa telah dipalsukan, dan bagaimana kelompok ini telah berusaha untuk mengganti identitas bangsa Indonesia. Reaksi masyarakat sangat luar biasa. Banyak orang yang merasa terkejut dan marah mendengar pengungkapan ini. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka telah dibohongi selama bertahun-tahun, dan sejarah bangsa Indonesia yang sejati telah dirusak. Raden Arya menjadi pahlawan di mata rakyat, yang berani membongkar kebohongan besar yang telah menutupi mata mereka selama ini. Berkat jasanya, masyarakat mulai kembali mencintai dan menghormati leluhur mereka. Mereka mulai menghargai sejarah yang sebenarnya dan berusaha menjaga warisan budaya bangsa. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya terpengaruh oleh kelompok pendatang ini, akhirnya tersadar dan mulai mengambil tindakan. Mereka mengumumkan untuk memperbaiki dan memulihkan situs-situs bersejarah yang telah rusak, serta menyelidiki lebih lanjut tindakan-tindakan kelompok yang mencoba merusak identitas bangsa. Banyak makam-makam leluhur yang sebelumnya dipalsukan akhirnya dikembalikan ke bentuk aslinya, dan masyarakat pun mulai mengadakan upacara-upacara penghormatan terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Raden Arya, meskipun tidak mencari pujian, kini dikenal sebagai pahlawan yang telah mengembalikan kejayaan sejarah Indonesia. Ia terus berjuang untuk melestarikan budaya dan sejarah Indonesia, memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan pernah dilupakan. Ia mengajarkan kepada generasi muda untuk selalu menghormati dan menjaga warisan leluhur, serta untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berusaha merusak identitas bangsa. Dengan demikian, Indonesia kembali menemukan jati dirinya. Masyarakat sadar akan pentingnya menghargai sejarah, dan bangsa ini kembali bersatu dalam semangat persatuan dan kesatuan, menghormati warisan leluhur yang telah membangun tanah ini.